Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Suhaimi SPDI selaku guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri Dua Lakudo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024-2025. Angkatan kedua, jurusan pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 210001248881. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri Dua Lakudo pada kelas 10 dengan materi Al-Kulliyatul Al-Khamsah dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dan dilanjutkan dengan membaca surah-surah pendek. Kepada WOD kita Wijaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses pembelajaran kita dilancarkan. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang berkah dan amal yang diterima. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita lanjutkan dengan membaca surah-surah pendek. Baik, yang akan memimpin bacaan surah-surah pendeknya saya sendiri. Diawali dari surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Alaq dan An-Nas. Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baru saja membacakan surah-surah pendek. Semoga apa yang kita baca tadi bisa menjadi amal baik kita, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, baik, saya akan mengecek kehadiran adik-adik sekalian. Oke, baik, saya akan mengecek kehadiran peserta didik. Alia Adriana, Hadir Pak. Alif Armin, Hadir Pak. Selanjutnya, coba diperhatikan teman sebakunya, apakah ada peserta didik yang tidak hadir? Ada? Hadir semua Pak. Hadir semua. Alhamdulillah, kelas 10B pada pembelajaran hari ini hadir semua. Oke, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu nasional. Saya persilakan kepada Dina untuk memimpin lagu. Dimohon kepada semua peserta didik untuk berdiri. Dimohon kepada peserta didik untuk duduk kembali. Ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Masih Pak. Oke, silakan Faridun. Jadi pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama menganalisis pengertian al-kuliyatul al-hamsah dan menganalisis macam-macam al-kuliyatul al-hamsah. Adapun strategi pembelajaran yang kita akan gunakan pada kesempatan ini yaitu tentang masalah pembelajaran dengan problem based learning. Apa saja macam-macam kuliyatul al-hamsah? Ada yang bisa jawab? Ada berapa macam-macam al-kuliyatul al-hamsah? Oke, silakan. Ada 5 Pak. 5. Oke, yang pertama Hifzul al-din atau menjaga agama. Yang kedua Hifzul an-nas, menjaga jiwa. Yang ketiga Hifzul al-aqal, menjaga akal. Yang keempat Hifzul an-nafs, menjaga keturunan. Dan yang kelima Hifzul al-mal, menjaga harta. Oke, terima kasih. Manfaat mempelajari materi al-kuliyatul hamsah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama,
menciptakan kedamaian dalam kehidupan, menjaga kehidupan agar tetap sejahtera, menghargai kompleksitas budaya dalam agama Islam, menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat, dan menerapkan sikap-sikap terpuji lainnya. Selanjutnya saya persilakan kepada masing-masing peserta didik untuk bergegas di kelompoknya masing-masing. Silakan. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD. LKPD ini nanti dikerjakan pada saat Pak Guru sudah selesai menjelaskan materi terkait materi Al-Kulliyatul Al-Khamsah dan menonton video yang saya akan tampilkan di layar sebentar. Olehnya itu saya harapkan kepada seluruh peserta didik untuk memperhatikan dengan baik materi yang saya berikan serta memperhatikan video yang saya akan tayangkan agar LKPD ini bisa dijawab dengan baik. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Sebelum kita lanjut materi, saya harapkan kepada seluruh peserta didik untuk berdiri. Lalu kemudian kita deskripsi terkait rukun Islam. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, kedua mendirikan sholat, yang ketiga puasa di bulan Ramadan, keempat membayar zakat, kelima haji ke tanah suci. Semoga kita putra putri mendapat ridho ilahi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Adapun materi kita pada kesempatan ini yaitu membahas terkait Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Di mana Al-Kulliyatul Al-Khamsah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama Al-Kulliyatu yaitu prinsip dasar. Al-Khamsah itu sama dengan 5. Jadi Al-Kulliyatul Al-Khamsah itu berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Oke, adapun urutan-urutan Al-Kulliyatul Al-Khamsah menurut Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa Al-Kulliyatul Al-Khamsah yang pertama menjaga agama atau biasa dikenal dengan Hifdzul Al-Din. Kemudian yang kedua menjaga jiwa, Hifdzul An-Nafs. Yang ketiga menjaga akal, Hifdzul Al-Akal. Yang keempat menjaga keturunan, Hifdzul Al-Nasab. Dan yang kelima menjaga harta, disebut dengan Hifdzul Al-Mal. Macam-macam Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Yang pertama menjaga agama, Hifdzul Ad-Din. Hidup di dunia ini, agama merupakan pokok yang paling utama. Kenapa dikatakan pokok yang paling utama? Karena setiap kehidupan kita harus berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya semata untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Kemudian di dalam hadis dikatakan bahwasanya di situ dikatakan taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihi wa kitabullah wa sunnatan rasuli.
Kata Allah, telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara, tidak akan tersesat selama engkau berpegang kepada keduanya. Yang pertama kitabullah, yang kedua wasunnatan rasuli. Kitabullah yaitu Al-Quran, wasunnatan rasuli yaitu hadis. Oke. Selanjutnya, menjaga agama, hifdzul al-adin. Alasan mengapa harus dipelihara atau dijaga? Karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sang Khalik, yaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan untuk mengatur hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Contoh bentuk menjaga hifdzul al-din, yaitu melaksanakan rukun Islam, yaitu melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, apa? Puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian membayar zakat atau naik haji bagi yang mampu. Tuh. Kemudian yang kedua, menghormati agama orang lain yang biasa kita kenal dengan toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama. Oke, yang kedua, menjaga jiwa. Setelah menjaga agama, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau kelangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Islam melindungi hak hidup manusia bahkan terhadap janin dalam perut. Contoh bentuk menjaga jiwa yaitu merawat kesehatan badan dan rohani dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contoh kecil misalkan ketika terjadi yang namanya hamil di luar nikah, maka di dalam poin 2 ini kita dilarang keras untuk senantiasa menggugurkan kandungan. Itu dilarang keras. Oke, selanjutnya menjaga akal. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan, manusia dengan binatang, manusia dengan makhluk yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjaga dan menggunakan akal untuk memperoleh yang pertama, ilmu pengetahuan. Kemudian dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama, sekaligus dengan menghindari hal-hal yang dapat merusak daya pikir manusia. Yang keempat, menjaga keturunan. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah sebagaimana dalam sebuah hadis, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, menjaga harta. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta, seperti mencuri, kemudian menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu ataupun tindakan tercela lainnya.
Untuk tugas LKPD yang saya telah bagikan tadi, saya mohon kepada peserta didik untuk berdiskusi dengan temannya terkait tema yang kita angkat tadi. Untuk kelompok 1 itu yaitu berdiskusi terkait tema menjaga agama. Untuk kelompok 2 yaitu menjaga jiwa. Untuk kelompok 3 itu menjaga akal. Untuk kelompok 4 menjaga keturunan dan harta. Namun sebelum mengerjakan LKPD yang telah saya bagikan tadi, saya harapkan kepada seluruh peserta didik untuk memperhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ini menjaga 5 ketika datang. Yang pertama, menjaga harta. Makanya tak boleh mencuri, tak boleh merampok, tak boleh jadi rentenir di darat, tak boleh mencuri leher orang, tak boleh zalim. Yang kedua, Islam ini menjaga kehormatan. Makanya tak boleh caci maki, tak boleh sumpah serapah, tak boleh ngejek orang, tak boleh menjuluki orang dengan nama-nama yang tak baik. Betul. 3. Islam ini menjaga akal. Makanya akal dipelihara, tak boleh pakai sabu-sabu. Jangan pakai sabu-sabu, penyakitnya gila, bodoh, error, lama-lama mati, sakau. Lalu kemudian Islam datang menjaga akal sudah, menjaga akal sudah, menjaga kehormatan sudah, menjaga agama. Makanya Islam ini diajarkan jangan menistai agama, menodai agama, mengejek Nabi, mencela hukum Islam, sedih menjaga agama. Dan yang terakhir, Islam menjaga nyawa. Nyawa dijaga dalam Islam, makanya tak boleh bunuh diri. Siapa yang mengambil pisau lalu ditusukkan ke jantungnya, mati. Di akhirat nanti dia akan mengambil pisau dari neraka, ditusuknya ke jantungnya pagi, petang, siang, malam, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal selama-lamanya dalam neraka. Siapa yang mati dia minum racun, maka di akhirat nanti dia akan meminum api neraka. Begitu habis masuk lagi, selesai habis minum lagi, khalidan mukhalladan fiha abada. Makanya kalau ada kawan-kawan kita mau bunuh diri, harus kita tahan tangannya. Jangan kau bunuh diri. Jumpa perempuan di tepi jembatan, barelah mau bunuh diri. Mobilnya mewah, duitnya 1 koper, cantik pula. Mau bunuh diri, tahan tangannya. Kenapa kau mau bunuh diri? Mantanku dilahirkan pelakor. Tahan, jangan kau bunuh diri. Saya siap menyelamatkan. Tapi saya ini cuma ada di sinetron. Jangan biarkan orang mengakhiri hidupnya. Habis makan, ada kepala ikan, ada lemak-lemak daging, ada sampah-sampah, dikumpul dalam plastik, masukkan ke tong sampah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Begitu besok tukang tong sampah membuka, begitu pilihan apa yang ada di tempat tong sampah itu, belatung, ulat. Begitulah sebagian orang memahami hidup. Katanya sebetulnya aku tak pernah mau hidup, Pak Ustaz. Aku ini sama macam belatung di tong sampah, tiba-tiba ada di atas dunia. Aku ini sebenarnya tak mau jadi manusia. Dalam Islam ini adalah takdir Allah. Setelah selesai menonton dan menyimak video tadi, selanjutnya saya persilakan kepada seluruh peserta didik untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Lalu kemudian sebentar dipaparkan di depan. Oke, silakan. Waktu yang saya akan berikan 20 menit dari sekarang untuk diskusi kelompok.
Waktunya selesai. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan, kelompok 1 itu 2 orang. Diharapkan kepada kelompok lain untuk memperhatikan temannya dalam memaparkan materinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami terkait materi macam-macam al-kuliyatul al-khamsah dalam menjaga agama atau hifzul ad-din. Menjaga agama atau hifzul ad-din, agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zariyat ayat 56 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya aku telah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya untuk materi lebih lanjut akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Langsung saja. Agama yang menjadi salah satu dan satu-satunya alasan mengapa Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, yang dimana merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Contoh penerapan dalam hukum Islam yaitu jihad fisabilillah, yang dimana jihad fisabilillah menunjukkan bahwa maslahat yang dihasilkan oleh hifzu al-nafs berdampak pada hifzu al-din. Maka dari itu tidak ada paksaan dalam memilih agama sesuai keyakinannya masing-masing. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Asy-Syura ayat 13 berikut ini yang berarti, Dialah Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepadamu, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Quran surah Asy-Syura ayat 13. Itulah mengapa Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu memelihara agama, karena agama merupakan kumpulan akidah dan muamalah untuk mengatur hubungan antara hablum minallah, yaitu hubungan antara manusia dengan Sang Khalik, dan hablum minanas, hubungan antara sesama manusia. Mungkin itu saja materi selanjutnya. Mungkin kepada selanjutnya saya akan kasih sesi tanya kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya Ibu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperkuat iman dan keyakinanmu dalam agama yang kamu anut? Baik, langsung saja akan saya jawab. Saya bisa memperkuat iman dengan rutin beribadah sesuai ajaran agama, membaca kitab suci, dan mengikuti kajian agama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Selain itu, menjaga akhlak baik dan perilaku sesuai dengan nilai agama dan dalam memperkuat iman saya. Mungkin itu saja kepada penanya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih atas jawabannya. Kepada kelompok lain mungkin ada yang ingin bertanya. Karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami perwakilan dari kelompok 2 berdirinya kami di sini untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu dari macam-macam al-kulliyatu al-khamsah. Salah satu dari macam-macam al-kulliyatu al-khamsah yaitu menjaga jiwa. Setelah menjaga agama atau hifdzu al-din, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Bagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Komitmen Islam dalam melindungi jiwa dapat dilihat pada saat haji wada. Pada saat haji wada, Rasulullah SAW banyak memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga jiwa manusia. Buktinya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya darahmu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya dari hajimu dalam bulanmu atau bulan Dzulhijjah ini dan di negerimu atau tanah suci ini. Penjelasan lebih lanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di dalam harta seseorang terdapat hak bagi orang lain yang tidak mampu. Khilafah Umar bin Khattab pernah berkhutbah, aku tetap akan memperhatikan atas terpenuhinya kebutuhan dasar hidup orang-orang yang memerlukan. Aku akan terus melakukan demikian meski sampai habis sumber-sumber kita. Kemudian kami akan melakukan kerjasama dengan kalian dan mengetahui bahwa kebutuhan hidup semua orang telah terpenuhi. Aku di sini bukanlah raja yang akan memperbudak kalian, tetapi aku di sini telah percaya dengan penuh tanggung jawab akan melayani kalian. Isi khutbah di atas menyatakan secara jelas bahwa setiap orang yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari negara. Di antara yang dapat dilakukan oleh negara termasuk masyarakat luas adalah memaksimalkan fungsi zakat, infak, dan sedekah untuk kemaslahatan umat. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok lain. Baik, saya ingin bertanya. Apa langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mental dan emosionalmu? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jawabannya, saya bisa menjaga kesehatan mental dengan beristirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, dan menghindari stres berlebihan. Selain itu, penting juga untuk berbicara dengan teman atau keluarga jika saya merasa cemas atau tertekan, serta menjaga hubungan sosial yang sehat juga sangat membantu. Bagaimana dengan
jawabannya? Sudah jelas, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari kelompok lain? Oke, terima kasih dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Hifzul Al-Aqal. Mungkin pemaparan materinya akan dibacakan oleh teman saya Syafaira. Baik, langsung saja. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan supaya akal tersebut terjaga. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Mungkin materi lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hifzul Al-Aqal juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama, sekaligus menghindari perbuatan yang dapat merusak akal, misalnya meminum khamar, menonton tayangan yang berbau maksiat, atau tayangan lain yang dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar, sehat dan logis juga harus dijauhi, seperti perbuatan syirik dan tahayul. Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran-pikiran kotor akan sangat mudah memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Salah satu kemaslahatan yang dapat disebabkan oleh sehatnya akal tersebut adalah dapat memberikan masukan atau kritikan dengan cara yang santun terhadap suatu kebijakan. Mungkin itu pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Saya ingin bertanya, pertanyaannya yaitu mengapa penting untuk menjaga pola pikir yang positif dan terbuka dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh teman saya. Menjaga pola pikir yang positif membantu kita tetap optimis dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Pikiran terbuka juga memungkinkan kita untuk menerima berbagai perspektif, meningkatkan pemahaman dan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai situasi. Mungkin itu saja dari jawaban dari kelompok kami. Apakah jawaban sudah jelas? Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Sekian presentasi dari kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan materi dari kelompok 3. Selanjutnya saya minta pada kelompok 4 untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kelompok kami. Kami akan memaparkan hasil materi kami tentang anas, menjaga keturunan dan menjaga harta. Mungkin menjaga keturunan akan dibacakan oleh teman saya Wali Sinar Sanjaya. Baik, langsung saja. Menjaga keturunan atau anas. Keturunan adalah generasi penerus yang akan membawa nilai-nilai agama Islam ke masa depan. Menjaga keturunan berarti memberikan pendidikan yang baik secara agama, moral, serta menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung pertumbuhan mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
memberikan mereka tempat yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kelima itu menjaga harta. Harta adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan amal kebaikan. Menjaga harta berarti mengelola dan menggunakannya dengan bijaksana serta menjauhi cara yang haram untuk memperoleh atau menghabiskannya. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Isra yang artinya, dan janganlah kamu membelanjakan hartamu secara boros. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, harta yang paling baik adalah harta yang digunakan untuk menolong orang lain dan digunakan di jalan yang benar. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana cara menjaga harta agar tidak hilang atau terbuang sia-sia dalam kehidupan sehari-hari? Baik, langsung saja saya jawab. Saya bisa menjaga harta dengan berbelanja secara bijak, membeli barang memang diperlukan dan berkualitas, serta menghindari gaya hidup konsumtif, mengatur pengeluaran dengan disiplin, dan tidak mudah terpengaruh tren, juga membantu agar harta tidak terbuang sia-sia. Mungkin itu saja. Bagaimana atas jawaban yang diberikan sudah jelas? Baik, terima kasih sudah jelas. Mungkin dari kelompok lain ada juga yang bertanya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya itu bagaimana cara kamu mendidik anak-anak atau generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Terima kasih. Baik, saya bisa mendidik anak-anak atau generasi muda dengan memberikan teladan yang baik, mengajarkan nilai-nilai moral, serta membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang baik, yang bertanggung jawab dan peduli terhadap orang lain. Ini saja jawaban. Apakah jawaban dari kami sudah jelas? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kita bisa mengetahui bahwa al-kuliyatul al-khamsah, yaitu menjaga agama, menjadi pokok yang paling utama di dalam kehidupan kita. Yang kedua menjaga jiwa, dan yang ketiga menjaga akal. Yang keempat menjaga keturunan dan menjaga harta. Di mana menjaga harta ini kita senantiasa mencari rezeki yang halal, rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak mencuri dan sebagainya. Selanjutnya Pak Guru meminta kepada peserta didik untuk menarik kesimpulan dari materi kita hari ini. Kepada Dila, saya persilakan. Kita ambil dari materi tadi, yaitu akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Cara menjaga akal. Yang pertama yaitu tanamkan pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai kebaikan pada diri kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan materi pada hari ini? Siapa? Oke, saya persilakan kepada Nina. Dari pemaparan materi tadi dapat kita tarik kesimpulan, yaitu Al-Kuliyatu Al-Khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam yang mencakup menjaga agama, hifzul ad-din. Maka kita sebagai umat muslim senantiasa menjaga dan menegakkan agama kita tanpa memaksakan kehendak agama terhadap umat beragama lainnya. Baik, terima kasih. Kelompok, itulah kesimpulan materi kita hari ini. Selanjutnya kita masuk pada asesmen formatif peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa maupun siswi sekalian terhadap
materi kita pada hari ini. Stop. Akhirnya saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Selanjutnya kita masuk pada refleksi peserta didik. Checklist. Waktunya 5 menit dari sekarang. Waktunya selesai. Oke, silakan dikumpul. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan masuk dengan materi peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Saya minta kepada Ahmad Yasin untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Berdoa selesai. Sekian pelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi